Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa terutama. Kita sampaikan pada pagi ini, marilah terlebih dahulu hadir ya. Silakan nak, maju ke depan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadir pada hari ini? Berarti hadir semua ya. Coba dulu cek kebersihan yang ada di meja atau di dalam lacimu. Ada sampah apa tidak? Kalau ada sampah silakan dibuang keluar. Ada? Oke. Jadi tentang manfaat keberagaman dan perilaku kesatuan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis arti penting dan manfaat positif dari keberagaman bagi bangsa dan negara Indonesia dengan bertanggung jawab serta menghayati nilai-nilai persatuan. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi perilaku yang sesuai dengan semangat persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di masyarakat. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita harusnya jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang wajar-wajar aja dan malah penting buat kita. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sebelah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakukan dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengatasi Video yang di dalam itu. Nah, Ibu punya pertanyaan. Yang pertama, mengapa di tengah keberagaman yang kita miliki masih sering terjadi perselisihan? Siapa yang tahu, Nak? Iya, silakan, Pristi. Beberapa faktor utama keberagaman antara lain adalah perbedaan pendirian dan kepentingan, perbedaan belakang budaya dan nilai, kurangnya sikap saling menghargai, stereotip negatif, dan
Iya, pendirian atau tidak menghargai. Apa ruginya perselisihan atau perpecahan bagi kita semua? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan ya, Adil. Adalah rusaknya hubungan sosial. Iya, yang pertama, tepuk tangan dulu buat Adil, udah pas jawabannya. Rusaknya hubungan sosial. Siapa lagi yang tahu? Iya, Alif, apa lagi? Iya, perpecahan dan hilangnya persatuan. Tepuk tangan dulu buat Olip. Udah bagus jawabannya. Ada lagi yang tahu? Iya, silakan Olip. Siapa Pia? Ketidakamanan dan ketidakstabilan. Iya, ketidakamanan dan ketidakstabilan dan kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai aspek. Contohnya seperti apa? Suku, baru apa lagi? Ras, agama, budaya, gender, sosial, dan yang lain beragaman. Ada beberapa aspek. Yang pertama apa? Suku dan ras. Yang kedua agama dan kepercayaan. Yang ketiga, yang pertama apa? Memperkaya kehidupan. Yang kedua membangun persatuan. Yang ketiga meningkatkan inovasi dan kreativitas. Baru yang terakhir apa? Melawan diskriminasi. Positif. Yang pertama apa? Iya, dapat menumbuhkan sikap toleransi dan persatuan. Yang kedua apa? Memperkaya budaya. Iya, yang ketiga menjadi identitas ekonomi. Jadi keberagaman itu menciptakan masyarakat yang apa? Harmonis. Terus apa lagi? Dan dinamis dan saling memahami satu. Di balik dampak positif dia juga punya dampak negatif. Yang pertama apa? Iya, memicu konflik sosial karena berbeda pandangan dan nilai. Yang kedua apa? Menimbulkan diskriminasi. Yang ketiga apa? Kesenjangan sosial. Yang ini salah satunya di sekolah. Yang pertama kita bisa menjaga kebersihan, ketertiban. Nah, semua yang menulis hanya satu orang. Nanti dari lembar kerja ini, lembar kerja peserta didik nanti akan presentasikan ke depan. Silakan bentuk kelompoknya. Ada yang di sini yang perempuan juga. Siapa yang di belakang ke sini sama orang siapa? Si Goklas. Ini ya. Jawab di lembar jawaban yang telah Ibu berikan. Oke, nah jangan bermalas-malasan, yang lainnya didiskusikan apa jawabannya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, keyakinan budaya bangsa, kayak gitu nah. Percaya keyakinan. Iya, keyakinan. Boleh ditulis memperkayakan sana pun boleh. Keyakinan aja. Iya, karena kan ini di sini sebutkan keberagaman membuat Indonesia, ya kan, memiliki banyak budaya. Berarti kepercayaan dari budaya bangsa tersebut kan. Ini minta budaya. Ada? Memperkaya budaya. Udah diapakan? Ini kan udah kita sebutkan dampak positifnya apa-apa aja. Iya, dapat apa? Bangun tadi dia. Yang singkat-singkat aja loh, nggak usah yang padat-padat. Yang nanti nggak, kalau misalnya padat nggak tahu kamu jawabnya. Bahkan Anda yang jawabkan tentang, ya udah itu kan tadi udah disebutkan manfaat positifnya. Ini kasusnya loh, inilah pertanyaannya. Tadi bisa mendorong siswa untuk apa? Membentuk suatu kelompok kerjasama ataupun ini yang nomor 2. Coba lihat di depan, kan udah Ibu ada itu. Nah, coba lihat di depan. Ada yang udah selesai? 3 pun boleh, sesuai. Baru ini evaluasi dari kegiatan ini kayak mana? Membentuk kelompok kerjasama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah itu kan iya saling membantu, bisa saling membantu dan berinteraksi antara
Iya, tanpa memandang latar belakang kan? Iya, bisa. Saling menghargai satu sama lain. Banyak. Mendorong siswa untuk mendorong siswa untuk Ya, berpartisipasi, mendorong siswa untuk berpartisipasi bisa. Itu kan tadi yang dibilang karena ada festival di sekolah kan? 3 pun boleh. Nah, nanti pertanyaannya putar ya nak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu izin kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ubay sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Priscilla sebagai pembaca. Perkenalkan nama saya Jasmina sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Pia sebagai pembaca. Perkenalkan nama saya Prisi sebagai pembaca. Baca dulu ini baru ini baru ini. Kasus keberagaman. Sekolah Anda mengadakan festival budaya. Semua siswa diminta membuat stand yang mewakili daerahnya. Namun beberapa siswa hanya mau berinteraksi dan membantu stand dari daerahnya sendiri. Bahkan ada yang menganggap budaya daerah lain kurang menarik, sehingga terjadinya pengelompokan yang kaku dan suasana menjadi tidak akrab. 1. Berdasarkan materi yang kalian diskusikan, analisis 3 arti penting atau manfaat positif dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan bagi kemajuan bangsa Indonesia. 1. Memperkaya budaya nasional. Ada Bertanya, Ya, silakan. Kenalkan nama kakaknya. Dari kelompok 2, apa contoh perilaku tidak menghargai keberagaman? Saya akan menjawab pertanyaan dari Endira. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Endira. Apa contoh perilaku tidak menghargai keberagaman? Contohnya, dia hanya berteman kepada sesama kelompok yang sama dengan golongannya. Apakah sudah sesuai? Tidak. Beri tepuk tangan. Pas? Ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan. Siapa? Bisa. Ada lagi? Silakan jadi. apa dampak negatif keberagaman? Dampak negatif dari keberagaman apa aja nih tadi? Gimana ya dia? Pas? Iya, itu adalah salah satu dari dampak negatif dari Kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, berikan 3 contoh perilaku nyata yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat untuk memberikan semangat kesatuan dan kebersamaan sesuai dengan kehidupan. ada? Ini bisa menjawabnya. Tadi kita sudah sebutkan pun di lingkungan masyarakat ataupun di keluarga. Sampai di sini mengerti, Nak? Sejauh ini Adil udah banyak perubahannya, makin lebih semangat lagi. Pada pelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa keberagaman harus diketahui dan kita harus menghargai. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, kata si Adil tadi, sejauh kita sudah belajar, kita harus memanfaatkan ya kan, atau harus mengetahui apa itu arti dari keberagaman. Iya, pembelajaran pada pagi ini Ibu tutup. Semoga kamu dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Paham, Nak? Oke, selamat pagi dan terima kasih untuk semuanya. Iya.